Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu Hera yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pelajaran kita mengenai prosa dan puisi, yang mana tujuannya adalah dapat mengubah puisi menjadi prosa. Nah, sebelum belajar supaya berkah, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dalam surah Yasin ayat ke-69 Allah bercerita, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerang. Nah, sekarang kita masuk saja ke videonya. Silakan disimak ya. Cekidot. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh rima, irama, serta penyusunan lirik dan bait. Karakteristik puisi, bahasa menggunakan majas atau gaya bahasa seperti kiasan. Makna setiap baris bukanlah makna sebenarnya. Kata-kata dalam puisi dipilih dan ditata dengan cermat. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi lama, contohnya syair dan pantun. Yang kedua, puisi baru. Sementara itu, prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Adapun jenis prosa, yaitu yang pertama prosa lama, contohnya hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Dua, prosa baru, contohnya novel, cerpen, kritik, esai, referensi, dan lain-lain. Karakteristik prosa, prosa cenderung menggunakan bahasa dengan makna sebenarnya. Tulisan prosa juga digunakan untuk memaparkan suatu fakta atau ide. Sekarang kita akan membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Puisi terikat aturan, sedangkan prosa bebas. Puisi itu tersusun dari bait-bait, sedangkan prosa berbentuk paragraf. Puisi menggunakan majas atau gaya bahasa, sedangkan prosa lebih banyak menggunakan kata dengan makna sesungguhnya. Mengubah teks puisi menjadi teks prosa disebut parafrase. Adapun langkah-langkah mengubah teks puisi menjadi teks prosa. Yang pertama, memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat kata-kata sukar yang ditemui dalam puisi. Yang ketiga, menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dalam puisi. Nah, kemudian yang terakhir, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf. Nah, berikut adalah contoh mengubah puisi menjadi prosa. Silakan dibaca dengan seksama. Bacaan puisi karangan bunga, kemudian perubahannya menjadi bentuk prosa. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Indonesia kita di tema 8. Silakan latihannya dikerjakan ya. Nah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.